Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih Jemaat Gereja Roy. Selamat berjumpa di dalam acara GW Jawa pada malam ini. Acara GW Jawa pada malam ini merupakan kelanjutan dari apa yang sudah kita pelajari selama beberapa minggu terakhir ini. Kita masih berada di dalam seri Basic Every Christian Should Know atau dasar-dasar yang harus diketahui oleh orang-orang Kristen. Nah, minggu yang lalu kita telah membahas oknum kedua dari Allah Tritunggal, yakni Yesus Kristus. Dan pada hari ini kita akan membahas kelanjutannya, yakni oknum yang ketiga dari Allah Tritunggal. Kita akan belajar bersama-sama mengenai Roh Kudus. Topik bahasan kita pada malam ini, Who is the Holy Spirit, atau kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, siapakah Roh Kudus itu? Nah, saudara-saudara sekalian, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu untuk bertanya langsung pada sumber yang sangat otoritatif, sumber yang punya otoritas mutlak. Dalam hal ini adalah kitab suci. Dalam hal ini adalah Alkitab itu sendiri. Dan kalau kita membaca lembaran-lembaran Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka akan kita dapatkan paling tidak 3 hal mengenai Roh Kudus yang bisa menjawab pertanyaan siapakah Roh Kudus itu. Mari kita akan lihat yang pertama. Kalau kita membaca di dalam lembaran-lembaran kitab suci, hal yang pertama yang bisa kita lihat adalah Roh Kudus itu digambarkan sebagai the power of God. Kuasa Allah. Power, P. Kuasa Allah. Nah, hal ini bisa kita lihat khususnya di dalam gambaran-gambaran impersonal mengenai Roh Kudus yang bisa kita jumpai di dalam kitab suci atau dalam Alkitab. Gambaran impersonal maksudnya adalah gambaran-gambaran yang menampilkan Roh Kudus bukan sebagai pribadi, tapi sesuatu lah. Nah, kita bisa melihat beberapa di antaranya adalah, yang pertama adalah Roh Kudus digambarkan sebagai nafas hidup. Nafas itu bukan person, bukan pribadi. Nah, dan Roh Kudus digambarkan sebagai nafas hidup. Kemudian Roh Kudus digambarkan sebagai angin atau udara yang bergerak. Roh Kudus digambarkan sebagai api. Roh Kudus digambarkan sebagai air. Mari kita lihat beberapa gambaran tersebut secara lebih mendalam. Roh Kudus digambarkan sebagai nafas hidup. Kita membaca dalam Kejadian 2 ayat 7, di sana dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, di sini Roh Kudus digambarkan sebagai nafas hidup. Sekali lagi, ini adalah sebuah gambaran figuratif, sebuah gambaran kiasan yang menggambarkan bahwa tanpa adanya kuasa daripada Roh Kudus itu sendiri, tidak ada yang namanya kehidupan. Tidak ada yang namanya makhluk hidup. Jadi manusia bisa hidup oleh karena ada Roh Kudus yang berkarya di dalam dirinya, yang di dalam kitab Kejadian digambarkan sebagai nafas hidup. Dan kemudian kalau kita membaca di dalam Yeskiel 37 ayat 5, di sana kita juga melihat suatu penjelasan yang lain lagi. Di dalam Yeskiel 37 ayat 5, di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup kepadamu, aku memberi nafas hidup dalammu, supaya kamu hidup kembali. Di dalam Yeskiel 37 ayat 5, kalau saudara membaca di dalam bagian itu dengan lebih detail, lebih menyeluruh, di sana ada gambaran sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang yang berserakan. Dan di sana kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa ketika Roh Kudus digambarkan seperti angin, Roh Kudus digambarkan seperti nafas yang mampu untuk menghidupkan tulang-tulang yang sudah berserakan tersebut, sehingga pada akhirnya tulang-tulang itu menjadi manusia dan menjadi semacam laskar yang cukup kuat. Nah, sekali lagi di sini kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus digambarkan sebagai kuasa yang mampu menghidupkan. Nah, ini adalah gambaran pertama yang bisa kita lihat mengenai Roh Kudus sebagai kuasa Allah. Dan kemudian kita lihat juga di dalam
bagian yang kedua, imagery yang kedua, atau gambaran yang kedua mengenai Roh Kudus, di sini kita melihat Roh Kudus digambarkan sebagai angin atau udara yang bergerak. Nah, kita melihat di dalam Keluaran pasal 15 ayat 8 dikatakan, karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Nah, kemudian Keluaran 15 ayat 10, engkau meniup dengan taufanmu. Kemudian di sana dikatakan laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Nah, saudara-saudara sekalian, Keluaran pasal 15 mendokumentasikan apa yang terjadi di Laut Merah ketika Tuhan melakukan mujizat dengan membelah Laut Merah yang menyelamatkan orang-orang Israel dan pada satu sisi membinasakan orang-orang Mesir. Di sini kita melihat sesuatu yang sangat luar biasa, di mana peristiwa mujizat yang besar itu yang selalu dikenang di dalam sejarah Israel itu dikaitkan dengan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus digambarkan seperti angin, digambarkan seperti wind, seperti angin yang sangat-sangat kuat yang mampu untuk menyipak Laut Merah. Nah, sekali lagi kita melihat gambaran-gambaran Roh Kudus sebagai kuasa Allah yang luar biasa. Nah, kemudian kita akan melihat yang berikut, Roh Kudus digambarkan sebagai api. Nah, di dalam Yesaya 4 ayat 4 dikatakan, apabila telah membersihkan kekotoran Putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan roh yang membakar. Nah, di sini dikatakan bahwa Roh Kudus itu digambarkan sebagai roh yang bukan saja mengadili namun yang membakar. Membakar dalam pengertian apa? Membakar dalam pengertian untuk menyucikan, untuk memurnikan. Nah, mungkin gambaran-gambaran yang dipakai di sini adalah gambaran-gambaran pemurnian sebuah logam. Nah, untuk memurnikan sebuah logam diperlukan api, diperlukan panas yang luar biasa, sehingga kotoran-kotoran tersebut dapat istilahnya mengapung di atas dan dapat dipisahkan dari emas atau dari logam-logam yang berharga. Di sini kita melihat Yesaya 4 ayat 4 menggambarkan Tuhan membersihkan dosa-dosa dari Putri Sion. Putri Sion ini adalah gambaran pada Israel melalui roh yang mengadili dan roh yang membakar. Dan perhatikan, di sini adalah gambaran api. Roh Kudus digambarkan sebagai api, api yang memiliki kuasa untuk membersihkan, api yang memiliki kuasa untuk memurnikan. Oke, yang berikutnya kita lihat, selain kita sudah melihat ada 4 gambaran ya, ada nafas hidup, ada angin, ada api, dan yang keempat yang kita lihat di sini adalah air. Nah, kita melihat sekarang di dalam Yesaya 44 ayat 3 dan ayat 4. Di sana dikatakan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Dan di sini kita melihat bahwa Yesaya 40 itu ditujukan secara khusus untuk orang-orang Israel yang sedang berada dalam masa pembuangan. Dan Tuhan menjanjikan suatu waktu pemulihan akan datang. Dan pemulihan ini dikaitkan dengan pekerjaan roh. Perhatikan, aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Roh digambarkan seperti air. Air yang menyegarkan tanah yang kering. Air yang membasahi tanah yang kering. Air yang membasahi tanah yang tandus. Jadi kehidupan orang-orang Israel di masa pembuangan itu diabaratkan seperti sebuah tanah yang tandus. Tanah yang tidak menghasilkan buah. Nah, tapi akan ada saatnya di mana Tuhan akan memulihkan melalui rohnya. Roh digambarkan seperti air yang menyirami tanah yang kering itu. Di sini kita melihat di sini Roh Kudus digambarkan memiliki power, memiliki kuasa untuk membawa pemulihan. Nah, dan sekali lagi saudara-saudara sekalian, itulah gambaran yang pertama yang bisa kita lihat Roh Kudus digambarkan sebagai kuasa Allah, power of God. Nah, selain itu, saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bagian-bagian yang lain. Nah, tadi saya sudah bicara mengenai bagian roh Tuhan sebagai roh yang menghidupkan. Roh Tuhan sebagai kuasa yang menghidupkan. Sebagaimana yang tercatat di dalam Kejadian tadi. Namun kita juga melihat dokumentasi dari
bagian-bagian yang lain dari Alkitab, seperti dalam ayat 34, ayat 14-15, di sana Roh Kudus digambarkan sebagai roh yang menghidupkan. Jika roh itu ditarik, maka semua yang hidup ini tidak akan hidup lagi, alias mati. Jadi saudara-saudara sekalian, jika hari ini saya, Anda bernafas, masih memiliki kehidupan, itu karena ada roh yang ada di dalam diri kita, roh yang memberi kehidupan. Jadi bersyukurlah jika saudara masih hidup hari ini. Karena ada roh yang bekerja di dalam dirimu. Ada roh yang memberi hidup yang ada di dalam dirimu. Nah, selain itu, selain data-data yang sudah saya sebutkan di atas, Roh Kudus juga digambarkan sebagai kuasa, power of God, untuk memperdayakan seseorang untuk melakukan tugas-tugas yang khusus. Contohnya Yusuf, diberi kemampuan khusus untuk menafsirkan mimpi. Diberi kemampuan-kemampuan yang lain yang terkait nantinya ujung-ujungnya adalah menyelamatkan cikal bakal sebuah bangsa. Dan kemudian kita melihat Besalel dan Aholia itu diberi Roh Kudus dengan skill, keterampilan-keterampilan yang khusus dalam kaitannya dengan pembangunan Bait Allah. Kemudian Gideon, Jephthah, dan Samson di dalam kitab Hakim diberi kemampuan khusus dalam kaitannya dengan kepemimpinan untuk mengalahkan penindas Israel. Jadi di sini kita melihat roh digambarkan bukan saja sebagai kuasa yang menghidupkan, namun sebagai kuasa yang memberdayakan, empowering spirit. Nah, itu. Dan kemudian Roh Kudus digambarkan oleh Rasul Paulus sebagai kuasa yang menguduskan. Tanpa adanya campur tangan Roh Kudus, maka tidak ada pengudusan yang efektif di dalam kehidupan orang percaya. Nah, kemudian di dalam kitab Kisah Para Rasul kita melihat Roh Kudus digambarkan sebagai kuasa yang memampukan seseorang untuk bertahan atau memiliki staying power di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan hidup yang dia alami. Contoh yang paling jelas adalah Stefanus. Ketika menghadapi kemartiran, mati syahid oleh karena dianiaya, Stefanus bisa menghadapinya dengan tenang, tanpa kegentaran, tanpa ketakutan, bahkan tanpa kebencian. Dia mendoakan orang-orang yang merajam dia sampai mati. Jadi kuasa apa yang memampukan Stefanus untuk bertahan di dalam masa-masa yang penuh dengan kesulitan tersebut? Jawabnya adalah Roh Kudus. Dan nanti di dalam sejarah gereja kita melihat hal-hal yang lebih hebat lagi ketika penganiayaan terjadi di dalam tubuh gereja Tuhan. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga adalah masa-masa yang kelam bagi orang-orang percaya. Orang-orang percaya mengalami penganiayaan yang luar biasa. Ada yang diadu dengan binatang buas, ada yang dibakar, ada yang ditombak, ada yang dipenggal, ada yang dikuliti. Wah, macam-macam pokoknya. Pertanyaannya adalah apa yang membuat mereka tetap bertahan di tengah-tengah kematian yang mengerikan itu? Nah, jawabnya adalah karena ada Roh Tuhan yang memampukan mereka untuk bertahan. Nah, selain itu, Roh Tuhan juga digambarkan sebagai kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang adikodrati, kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Hal ini bisa kita lihat di dalam gereja mula-mula, di mana melalui kuasa Roh Tuhan, rasul-rasul melakukan banyak mujizat, banyak perkara-perkara ajaib, hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa, sanggup dilakukan oleh para rasul, seperti contohnya di gerbang indah Yohanes dan Petrus menyembuhkan orang yang sudah timpang lumpuh sekian lama. Dan banyak hal yang terjadi dalam gereja mula-mula. Di sini kita melihat gambaran Roh Kudus sebagai the power of God. Nah, yang kedua, yang digambarkan sebagai the power of God, Roh Kudus juga digambarkan sebagai the presence of God. Jadi, untuk gampangnya ya, kalau Anda ditanya, who is the Holy Spirit? Jawabnya, gampangannya 3P. P yang pertama adalah power of God. P yang kedua adalah presence of God. P yang ketiga nanti akan kita lihat. Presence of God, hadirat Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita
ketemu dengan gambaran. Tapi kalau di Power of God kita ketemu gambaran-gambaran seperti air, api, nafas, angin. Nah, sekarang kita ketemu gambaran di dalam Alkitab yang menggambarkan hadirat Tuhan itu adalah awan, cloud. Awan dalam perjanjian lama itu kerap menjadi bentuk dari manifestasi hadirat dan kemuliaan Allah. Saya nggak tahu ya kenapa ya Tuhan kok milih awan. Ya. Tapi awan itu sendiri identik dengan hadirat Allah, identik dengan kemuliaan Allah. Hal ini bisa kita lihat secara jelas di dalam lembaran-lembaran perjanjian lama. Kita berjumpa dengan kemuliaan dan hadirat Allah di Gunung Sinai. Ketika Musa ada di atas gunung itu untuk menerima apa yang disebut dengan perintah Allah, Ten Commandments, itu 10 perintah Allah. Dan kemudian kita melihat juga bagaimana awan tersebut menaungi kemah pertemuan, sebagaimana didokumentasikan di dalam Keluaran 33 ayat 9 dan 10. Kemudian kita juga melihat bagaimana awan itu menyertai, menaungi kehidupan orang-orang Israel ketika mereka ada di padang gurun. Kita bisa membaca di dalam Keluaran 40 ayat 34 sampai 38, kita lihat di sana. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lihat, awan dikaitkan dengan hadirat Allah. Awan dikaitkan dengan kemuliaan Allah. Jadi awan dikaitkan dengan the presence and the glory of God. Kemudian perhatikan baik-baik, apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Lihat penyertaan yang luar biasa daripada the presence of God. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Jadi kita melihat ini gambaran awan. Awan itu dikaitkan dengan manifestasi kehadiran atau hadirat Allah dan juga kemuliaan Allah. Nah, di kemudian hari ketika orang-orang Israel sudah menjadi sebuah bangsa, sudah memiliki kota-kota yang bertembok, berkubu, dan mereka kemudian membangun bait Allah. Dalam hal ini adalah Raja Salomo, adalah raja yang pertama kali membangun bait Allah yang disebut dengan bait Allah pertama atau bait Allah Salomo. Kita melihat pada waktu bait Allah itu ditapiskan, di sana dikatakan Allah hadir, dan manifestasi daripada kehadiran Allah tersebut adalah dalam bentuk awan. Jadi awan adalah gambaran Alkitab yang memberitahu kita mengenai kehadiran Allah secara khusus. Ini perhatikan baik-baik. Ini adalah dua katakanlah yang pertama dua tempat, dua lokus ya, di mana hadirat Allah hadir secara khusus dalam masa perjanjian lama. Yang pertama adalah di kemah atau tabernakel, kemah suci, dan yang kedua adalah di bait Allah. Dan kita tahu persis dua hal itu, kemah dan bait Allah itu di kemudian hari lenyap. Di kemudian hari lenyap ketika orang-orang Israel jatuh di dalam masa pembuangan. Dan memang bait Allah kedua sempat dibangun. Tapi sebenarnya di dalam hati kecil orang-orang Israel, mereka mengharapkan sesuatu yang lebih daripada hal tersebut. Ada suatu kerinduan yang luar biasa bahwa hadirat yang pernah muncul di masa nenek moyang mereka, hadirat yang pernah muncul di padang gurun, hadirat yang pernah muncul di bait Allah Salomo, suatu waktu bisa mereka alami lagi. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, kita melihat bagaimana Rasul Paulus menggambarkan bahwa hadirat Allah yang dirindukan oleh orang-orang percaya, dirindukan oleh umat Tuhan, itu telah datang kembali. Telah datang kembali melalui apa? Yang pertama-tama adalah melalui kehidupan orang-orang percaya sebagai
umat Allah perjanjian baru. Kita melihat di dalam 1 Korintus 3:16 dan ayat 17 dikatakan Roh Kudus itu adalah hadirat Allah yang dipulihkan. Roh Kudus digambarkan sebagai hadirat Allah yang telah dipulihkan dalam kehidupan orang percaya secara kolektif dan secara pribadi. Nah, di dalam 1 Korintus 3:16, Rasul Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu adalah kamu. Di sini Rasul Paulus menggambarkan secara kolektif, secara bersama-sama, orang-orang percaya itu menjadi tempat kediaman daripada Roh Kudus. Gereja adalah tempat daripada kediaman Roh Kudus. Gereja adalah hadirat daripada Roh Kudus itu sendiri. Rasul Paulus menjelaskan kepada bangsanya, katakanlah orang-orang Israel, kamu merindukan hadirat yang pernah ada dahulu. Hadirat yang pernah ada dahulu itu sekarang muncul, bahkan muncul di dalam kemuliaan yang jauh lebih besar. Kita bisa melihat pelayanan perjanjian baru dan pelayanan perjanjian lama dibandingkan secara luar biasa oleh Rasul Paulus dalam kitab 2 Korintus. Di mana perjanjian baru dan perjanjian lama itu beda jauh kemuliaannya. Nah, itu. Dan di sini Rasul Paulus menggambarkan Roh Kudus itu adalah hadirat Tuhan, hadirat Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Dalam hal ini gereja secara kolektif. Gereja adalah tempat, dalam tanda kutip, tempat di mana Allah itu hadir. The presence of God is there. Where? In the church, di gereja. Nah, jadi ini adalah suatu kebenaran yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau Anda bertanya, bait Allah ketiga itu mana? Kita tahu bait Allah pertama kan bait Allah Salomo. Bait Allah Salomo itu dibinasakan atau dihancurkan oleh Nebukadnezar pada tahun 587 sebelum Masehi. Kemudian dibangun bait Allah. Bait Allah yang kedua pada zaman Hagai, Zakaria, Malaki, mengkritik orang-orang Israel karena mengabaikan bait Allah. Jadi bait Allah kedua dibangun dan kemudian direnovasi luar biasa oleh Herodes. Sehingga itu menjadi bangunan yang luar biasa pada zamannya. Sekian kali lapangan bola. Gede sekali. Agung, megah. Namun Yesus menubuatkan bahwa bangunan itu akan runtuh. Dan ada kata-kata yang mungkin tidak difahami oleh orang-orang bangsanya pada waktu itu ketika Yesus berkata kepadanya, robohkan bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Nah, membangunnya kembali. Jadi bait Allah roboh. Lalu kemudian bait Allah ketiga. Bait Allah ketiga itu apa sih? Banyak orang mengatakan, itu pembangunan nanti bait Allah di Yerusalem pada akhir zaman. Kalau menurut saya sih jelas sekali bait Allah ketiga itu adalah gereja. Gereja bukan sebagai sebuah bangunan, tapi gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya. Gereja yang dibangun di atas dasar pengakuan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Gereja yang dibangun di atas dasar pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Itulah bait Allah ketiga. Dan inilah yang digunakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 3:16 ketika dia mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Dan di dalam gereja ada the presence of God. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Gereja adalah hadirat Tuhan. Jadi kalau kita berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, entah itu di Susilotika atau di rumah kita masing-masing di dalam masa pandemi ini,
Nah, terjadi desentralisasi gereja. Gereja bukan terpusat, katakanlah kalau di Groko, di Susilo III. Enggak, pandemi telah membuat gereja ini mengalami desentralisasi. Gereja telah berpindah di rumah. Jadi ingatlah ketika Anda beribadah bersama-sama dengan keluarga Anda, sekaligus mengikuti ibadah online pada hari Minggu. Anda berada di dalam sebuah gereja, dalam tanda kutip, bukan dalam bentuk bangunan, namun di dalam bentuk persekutuan, di mana ada hadirat Allah hadir di sana. Itulah sebabnya ketika kita beribadah secara online, kita pun juga harus beribadah dengan serius. Karena di situ ada hadirat Allah, ada the presence of God. Seharusnya tidak ada perbedaan yang signifikan, yang berarti di antara beribadah di Susilo III atau beribadah di rumah masing-masing sebagai sebuah keluarga, di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, di situ aku ada. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam satu keluarga mengikuti ibadah online, nah di situ ada Tuhan, ada hadirat Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa yang kadang-kadang kita abaikan, yang kadang-kadang ya berlalu begitu saja dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang kedua, roh juga digambarkan sebagai hadirat Allah yang dipulihkan bukan saja di dalam kehidupan orang-orang secara bersama, secara kolektif. Roh Kudus juga digambarkan sebagai hadirat Allah yang dipulihkan di dalam kehidupan orang percaya sebagai pribadi-pribadi. Nah, kita melihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 18 sampai ayat 20 di sana dikatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Rasul Paulus mengkritik orang-orang Korintus yang sering melakukan percabulan, sering melakukan zina, melakukan dosa seksual. Nah, dan di dalam ayat 19 dan 20 dikatakan, alasannya apa? Alasannya apa? Kok mereka tidak boleh melakukan zina? Alasannya apa? Mereka tidak boleh melakukan dosa-dosa seksual semacam percabulan. Ya karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ya karena di dalam diri kita ini ada roh Tuhan, ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang maha kuasa, hadirat Tuhan yang maha tahu, hadirat Tuhan yang maha suci, hadirat Tuhan yang harusnya kita hormati. Nah, Rasul Paulus mengatakan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Rasul Paulus mengatakan, kamu itu bukan milik kamu. Kamu itu sudah ditebus, ibarat budak. Kamu itu sudah dibeli. Dibeli dari tuan yang jahat. Diberi dari tuan yang sadis, yang kejam. Dan Kristus membeli dengan darahnya. Dan ketika kamu sudah dibeli, kamu sudah menjadi, kamu di diri kamu itu ada hadirat Roh Tuhan. Roh Kudus hidup di dalam diri kamu. Itulah sebabnya hal yang harus dilakukan bukan hidup dengan percabulan, namun dengan memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Jadi sekali lagi, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat gambaran Roh Kudus digambarkan sebagai presence, sebagai hadirat, saudara-saudara sekalian. Hadirat itu sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. SMS, WA, panggilan telepon itu tidak dapat menggantikan hadirat. Kehadiran seseorang yang Anda kasihi. Nah, seseorang yang katakanlah memiliki pasangan hidup,
dan pasangan hidup itu sekarang sudah dipanggil oleh Tuhan, pasti merasakan betul arti penting daripada hadirat itu. Ketika pasangannya tidak ada bersama-sama dengan mereka, terasa ada sesuatu yang kurang. Nah, ini yang penting sekali. Roh Kudus digambarkan sebagai hadirat Allah. Jikalau katakanlah di dalam sebuah gereja, oleh karena satu atau lain hal, gereja tersebut akhirnya terjerumus di dalam dosa. Dan katakanlah tidak ada lagi hadirat Tuhan di tengah-tengah mereka. Apalagi yang bisa kita tawarkan. Saudara-saudara sekalian, penting bagi kita. Sebagai kalau kita berbicara mengenai gereja, kita berbicara gereja secara kolektif dan gereja secara pribadi-pribadi. Diri kita adalah bait Roh Kudus, gereja adalah bait Roh Kudus, dan itulah sebabnya perlu untuk senantiasa mengoreksi diri supaya ya senantiasa ada hadirat Roh di gereja kita, hadirat Roh di dalam kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi. Ini mari kita akan melihat hal yang kedua. Roh Kudus bukan hanya digambarkan sebagai power of God, P yang pertama. Roh Kudus bukan hanya digambarkan sebagai presence of God, hadirat Tuhan, P yang kedua. Dan yang ketiga, yang sangat-sangat penting, Roh Kudus juga digambarkan sebagai persons of God. Persons artinya pribadi Allah. Roh Kudus digambarkan sebagai pribadi Allah. Roh Kudus digambarkan sebagai pribadi. Nah, saudara-saudara sekalian, roh dalam Alkitab itu dilihat sebagai pribadi. Roh adalah thou, bukan sekedar it. Kita membaca di dalam Yohanes 16 ayat 7. Aku akan mengutus dia, him, bukan it, kepadamu. Jadi sekali lagi, saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara mengenai Roh Kudus, kita bicara mengenai thou, you, bukan it. Nah, saudara-saudara sekalian, gagasan thou dan it ini sebenarnya berakar dari pemahaman yang disampaikan oleh seorang filsuf Yahudi yang namanya Martin Buber. Martin Buber memahami bahwa dalam setiap relasi itu paling tidak ada dua bentuk relasi. Relasi I, it, dan I, thou. I itu adalah saya, it itu adalah something, sesuatu. Relasi saya dengan buku itu adalah I dan it. Itu relasi di antara subjek dan objek. Saya bisa menyapa buku, tapi buku tidak bisa menyapa saya. Saya bisa membenci buku, tapi buku itu tidak bisa membenci saya. Saya bisa mencintai buku itu, tapi buku itu tidak bisa mencintai saya. Inilah hubungan I, it, menurut Martin Buber. Hubungan di antara personal dan impersonal. Hubungan di antara someone dan something. Hubungan di antara objek dan hubungan di antara subjek dan objek. I, it. Tapi selain hubungan I, it, itu ada hubungan I, thou. Hubungan I, thou ini adalah, thou itu adalah bahasa Inggris kuno ya. Kalau sekarang, itulah sebabnya kalau saudara baca di dalam, kalau saudara bisa baca Alkitab bahasa Inggris, katakanlah King James Version, itu Alkitab yang cukup lama. Kata untuk you itu diganti dengan thou. Jadi thou itu artinya you, I, you, aku, kamu. Di sini hubungannya adalah hubungan personal dan personal. Someone dan someone. Subjek dan subjek. Hubungan di antara saya dan istri saya itu adalah hubungan di antara I, thou. Saya bisa mencintai istri saya bisa mencintai saya. Saya bisa katakanlah melukai perasaan istri saya juga bisa melukai perasaan saya. Nah, itu hubungan timbal balik, hubungan antar pribadi. Someone and someone.
Bukan seperti tadi, someone dan something. Nah, kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus, hubungan di antara kita dengan Roh Kudus adalah hubungan di antara I, thou. Saya dan thou, kamu, person. Someone, bukan something. Subjek, bukan objek. Nah, gambaran Roh Kudus sebagai pribadi bisa dijumpai khususnya di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes ada gambaran Roh Kudus digambarkan sebagai paraklit atau parakletos. Parakletos. Kata parakletos itu muncul paling tidak di beberapa bagian daripada kitab Injil Yohanes. Yang pertama, parakletos muncul di dalam Yohanes 14 ayat 6. Di sana dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang parakletos, seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, di sini kita melihat implikasi. Yesus adalah parakletos yang pertama. Dan kemudian dia mengatakan, aku akan minta kepada Bapa agar dia mengirimkan kepadamu seorang parakletos yang lain, parakletos yang kedua. Nah, parakletos yang kedua ini adalah gambaran untuk Roh Kudus. Kemudian kita lihat hal yang lain. Yohanes 14, ayat 26, di sana dikatakan, tetapi penghibur, parakletos, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di kemunculan yang kedua, Alkitab kita, LAI, menerjemahkannya bukan lagi dengan kata penolong, tetapi dengan kata penghibur. Tapi kata yang dipakai di sana akan sama, parakletos. Yohanes 15 ayat 6, kalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi sekali lagi di sini kita melihat gambaran parakletos. Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 ayat 8 mengatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika kalau aku tidak begini, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. 4 kali di sini kita melihat Yohanes menggambarkan Roh Kudus sebagai parakletos. Nah, sekarang kita coba lihat makna di balik kata parakletos. Parakletos itu menunjuk kepada pribadi. Jadi parakletos itu tidak pernah sebuah benda. Di abad pertama, parakletos itu selalu menunjuk kepada pribadi, selalu menunjuk kepada orang. Orang siapa? Orang yang biasanya dipanggil untuk mendampingi seseorang. Katakanlah orang itu perlu nasihat. Katakanlah orang itu perlu arahan. Maka dia akan memanggil parakletos. Katakanlah orang tersebut perlu dorongan semangat. Perlu motivasi. Supaya dia sanggup untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Seorang parakletos akan dipanggil. Jadi di sini kita melihat gambaran imagery. Gambar parakletos dipakai untuk menggambarkan Roh Kudus. Ini adalah pribadi, sambuan. Parakletos itu sambuan, bukan something. Seseorang, dalam tanda kutip, bukan sesuatu. You, bukan it. Nah, jadi sekali lagi, gambaran parakletos ini menggarisbawahi Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Selain lewat gambaran parakletos tersebut, kita juga melihat di dalam Alkitab, Allah Roh Kudus digambarkan sebagai pribadi karena dia memang bertindak sebagai pribadi. Kesaksian rasuli dalam hal ini adalah kesaksian yang bisa kita temukan di dalam Perjanjian Baru, memberi petunjuk kepada kita akan tindakan-tindakan roh yang menggambarkan bahwa dirinya adalah pribadi. Contohnya di dalam Roma 8 ayat 14, Roh Kudus digambarkan sebagai pribadi yang membimbing. Dalam Yohanes 8 ayat 14, Roh Kudus digambarkan sebagai roh yang menginsafkan. Di dalam Roma 8 ayat 26, Roh Kudus digambarkan sebagai roh yang bersyafaat. Roh yang mendoakan. Mendoakan siapa? Mendoakan
diri kita sebagai pendoa. Kemudian roh yang memanggil, roh yang mengutus. Jadi kalau kita perhatikan, membimbing, menginsafkan, bersyafaat, memanggil, mengutus, bukankah itu sesuatu yang biasa dilakukan oleh seorang pribadi, biasa dilakukan oleh seorang manusia, bukan suatu benda. Jadi di sini kita melihat gambaran Roh Kudus sebagai pribadi. Seperti seorang pribadi, Roh Kudus juga ditolak, dapat ditentang. Jadi sama seperti orang tua, ketika memberikan arahan bisa ditolak, bisa ditentang oleh anaknya. Demikian juga Roh Kudus. Jadi sama seperti orang tua yang memberikan arahan pada anaknya adalah seorang pribadi, demikian pula Roh Kudus yang sedang memberikan arahan kepada umat Allah, dan dia ditentang, dia ditolak, dia dapat ditentang, dia dapat ditolak. Dan ini semua menggambarkan gambaran-gambaran Roh Kudus sebagai pribadi. Roh Kudus juga digambarkan sebagai pribadi yang dapat berdiskusi. Sebagaimana digambarkan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 19-21. Bisa diajak untuk ngomong. Bisa diajak untuk bertukar pikiran. Dan di dalam Yesaya 63 ayat 10 kita juga melihat gambaran roh yang jengkel. Mesin tidak dapat jengkel. Walaupun dia dipakai berjam-jam lamanya, dipakai berhari-hari lamanya. Tanpa istirahat, yang namanya komputer tidak bisa komplain. Capek. Komputer tidak bisa jengkel. Tapi seorang pribadi bisa jengkel. Hanya seorang pribadi saja yang bisa jengkel. Dan Roh Kudus digambarkan sebagai pribadi yang bisa jengkel. Roh Kudus juga digambarkan sebagai pribadi yang bisa berduka. Mesin tidak dapat berduka. Walaupun dia katakanlah dimanipulasi, diapain, dia tidak dapat berduka. Tapi seorang pribadi dapat berduka. Roh Kudus digambarkan sebagai pribadi Allah yang dapat didukakan. Hanya seorang yang memiliki intelijensi dan kapasitas untuk berkomunikasi yang dapat berbicara dari hati ke hati. Dan ini adalah kualitas daripada seorang pribadi. Dan kualitas ini bisa kita temukan di dalam diri Roh Kudus. Dan Roh Kudus bisa kita lihat di dalam Yesaya 63 ayat 10 digambarkan sebagai pribadi yang mengajar, pribadi yang berbicara, pribadi yang marah. Sesuatu yang bisa mengajar, bicara, marah. Ini adalah sesuatu yang terkait dengan personhood. Sesuatu yang memiliki pribadi. Nah, selain ini, saudara-saudara kalian, hanya pribadi yang dapat dibohongi. Tidak seorang pun bisa membohongi batu atau sayur-sayuran. Mereka tidak bisa memberi respon. Ananias dan Safira dihukum bukan karena berbohong kepada Petrus, tetapi kepada Roh Kudus. Karena menurut Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 9 dikatakan Ananias tidak sedang membohongi Petrus. Ananias sedang membohongi Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Membohongi Roh Kudus sama saja dengan membohongi Allah sendiri. Nah, sekali lagi ini adalah gambaran-gambaran yang cukup kaya yang memberitahu kepada kita Roh Kudus adalah seorang pribadi. Juga kita lihat bagaimana Roh Kudus secara aktif mengarahkan misi dari para murid. Kita melihat bagaimana Roh Kudus memisahkan Paulus dan Barnabas. Kita melihat bagaimana Roh Kudus memilih penatua. Kita lihat bagaimana Roh Kudus memberi kesaksian. Kita lihat bagaimana Roh Kudus membagi-bagikan karunia sebagaimana Dia mau. Dan ini adalah gambaran-gambaran pribadi. Bukan gambaran-gambaran bukan pribadi. Gambaran-gambaran someone, bukan gambaran-gambaran something. Ya. Jadi apa implikasi dari pemahaman Roh Kudus sebagai pribadi?
Jadi sekali lagi, di dalam tradisi kita Pentakosta, kita kerap kali berbicara dua aspek itu dengan sangat kuat. The Holy Spirit as the power of God and the Holy Spirit as the presence of God. Itu sangat-sangat kuat sekali. Oleh sebabnya, kecenderungan kita adalah kita hanya sekedar memahami Roh Kudus sebagai sesuatu yang sifatnya impersonal, bukan pribadi. Dan pelajaran sore ini mendorong Anda untuk melihat lebih jauh daripada itu. Roh Kudus bukan hanya kuasa, bukan hanya hadirat, melainkan juga pribadi Allah itu sendiri. Kadang-kadang kita memperlakukan Roh Kudus seperti skaklar lampu di rumah kita. Ketika siang ada terang yang cukup, kita tidak datang kepadanya. Baru ketika malam tiba, kita datang kepadanya. Kita datang kalau butuh. Pak, kehidupan orang-orang percaya banyak yang seperti itu, memperlakukan Roh Kudus hanya sebagai sesuatu yang impersonal. Didatangi kalau butuh. Kalau nggak butuh, nggak didatangi. Didatangi kalau malam tiba, baru datang. Nah, pembahasan sore ini mengajak kita untuk menjalin hubungan yang erat, relasi yang erat, relasi I, thou, bukan relasi I, it. Relasi antar pribadi, bukan relasi pribadi dan sesuatu. Dan disinilah kita diminta untuk istilahnya menjalin hubungan yang dekat dengan Roh Tuhan. Mengajaknya untuk bicara, menjadi rekan di mana Anda curhat, di mana Anda mencurahkan isi hati Anda, mencurahkan kekhawatiran Anda, mencurahkan ketakutan Anda, dan sekaligus mengalami kekuatan, arahan, petunjuk dari Roh Kudus setiap waktu di dalam hidup Anda. Ya, gereja mula-mula bisa menjadi gereja yang kuat ketika menghadapi tantangan yang hebat, bisa menjadi gereja yang penuh kuasa, oleh karena mereka hidup dekat dengan Roh Kudus. Mereka bukan saja menganggap Roh Kudus sebagai it, Roh Kudus adalah thou di dalam kehidupan mereka. Who is the Holy Spirit? Siapa Roh Kudus itu? Malam ini kita mendapat 3 jawaban yang kalau saya ringkaskan dengan satu kata, 3P. Roh Kudus adalah power, presence, dan persons of God. Roh Kudus adalah kuasa Allah, Roh Kudus adalah hadirat Allah, Roh Kudus adalah pribadi Allah. Kiranya pelajaran pada hari ini bisa menolong kita untuk menjalani kehidupan yang semakin indah dengan Roh Tuhan. Menjalani kehidupan yang semakin kuat bersama-sama dengan Roh Tuhan. Menjalani kehidupan yang penuh kuasa bersama-sama dengan Roh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.